Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 hari ini akan mempresentasikan kelarutan surfaktan dengan anggota Gina Nursifa dengan NIM 1901060017, Hayatul Azizah dengan NIM 1901060019, Herlina Ekasari dengan NIM 19090120, Indri Lestari dengan NIM 1901060021, Kiki Wahyudi dengan NIM 1901060027, Disdianti Syafitri dengan NIM 1901060029, dan Mima Azrah dengan NIM 1901060030. Di slide pertama bisa kita lihat tujuan dari praktikum ini, yaitu 1. Menentukan pengaruh surfaktan terhadap kelarutan suatu zat asam salisilat. 2. Menentukan konsentrasi misal kritik atau KMIK Twin 80. Kita lihat teori dasar dari praktikum kali ini. Secara kualitatif, kelarutan itu merupakan konsentrasi zat terlarut dalam larutan jenuh pada suhu tertentu. Sedangkan secara kualitatif, kelarutan itu didefinisikan sebagai interaksi spontan antara dua atau lebih zat sehingga membentuk dispersi molekuler yang homogen. Kelarutan ini sangat dipengaruhi oleh sifat fisika dan kimia zat terlarut maupun pelarutnya. Nah, serta faktor-faktor lain seperti suhu, tekanan, atau pH larutan. Yaitu pH atau keasaman dan kebasaan. Contoh senyawa asam lemah, asam nitrit, asam fosfat, dan asam asetat. Sedangkan contoh senyawa basa lemah yaitu amonia, amonium hidroksida, piridina. Persamaan Hedershyan-Hasselbalch berkaitan dengan pH, pKa, dan konsentrasi molar. B yaitu suhu. Pengaruh temperatur tergantung dari panas pelarutan. Bila panas pelarutan delta H negatif, daya larut turun dengan naiknya temperatur. Bila panas pelarutan delta H positif, daya larut naik dengan naiknya temperatur. Tekanan tidak begitu berpengaruh terhadap daya larut zat padat dan cair, tetapi berpengaruh pada daya larut gas. Itu menurut Soekarjo tahun 2017. Dan C yaitu ukuran partikel. Ukuran dan bentuk partikel juga berpengaruh terhadap ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, semakin besar kelarutan suatu bahan obat. Itu menurut Soekarjo tahun 2017. D. Pengaruh surfaktan. Jika digunakan surfaktan dalam formulasi obat, maka kecepatan pelarutan obat tergantung jumlah dan jenis surfaktan yang digunakan. Pada umumnya, dengan adanya penambahan surfaktan dalam suatu formula akan menambahkan kecepatan pelarutan bahan obatnya. Itu menurut Lesion dan Cartesian halaman 7-9 tahun 2015. Dan E. Jenis pelarut. Pelarut polar dan non-polar. Pelarut polar melarutkan zat terlarut ionik dan polar lain. Sedangkan pelarut non-polar dapat melarutkan zat terlarut non-polar dengan tekanan dalam yang sama melalui interaksi dipol induksi obatnya. Itu menurut Lesion dan Cartesian halaman 7-9 2015. Kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh kepolaran pelarut. Menurut prinsip like dissolve like, suatu pelarut akan cenderung melarutkan senyawa yang mempunyai tingkat kepolaran yang sama. Pelarut polar akan melarutkan senyawa polar dan sebaliknya. Istilah dissolve like ini secara umum digunakan dalam bidang kimia kelarutan dasar yang besar dan terjadi bila molekul-molekul solut memiliki kesamaan dalam struktur dan sifat-sifat kelistrikan dengan molekul solvent. Itu menurut Harborn halaman 1 2018. Sekarang masuk ke dalam proses percobaan. Siapkan alat dan bahan, kemudian menstandarisasi terlebih dahulu natrium hidroksida dan asam oksalat dengan cara natrium hidroksida 50 ml dimasukkan ke dalam buret menggunakan corong, sedangkan asam oksalat dimasukkan secara perlahan ke dalam labu Erlenmeyer sebanyak 10 ml, lalu ditambahkan 3 tetes phenolphthalein. Kemudian lakukan proses titrasi hingga mendekati titik akhir titrasi atau hingga terjadi perubahan warna merah muda pada
titran, lalu lakukan sebanyak 2 kali. Selanjutnya, buatlah 50 ml larutan Twain 80 dengan konsentrasi 0,01, 0,05, 1,0, 5,0, 10,0, 50,0 dan 100 mg per mililiter. Kemudian tambahkan 1 gram asam salisilat ke dalam masing-masing larutan. Setelah itu, kocok larutan dengan alat pengocok orbital selama 2 jam. Jika terdapat endapan asam salisilat yang larut selama pengocokan, tambahkan lagi sejumlah tertentu asam oksalat sampai diperoleh larutan yang jenuh kembali. Selanjutnya, saring dan tentukan kadar asam salisilat yang terlarut dalam masing-masing larutan dengan cara titrasi, yaitu pipet 10 ml larutan zat tambahkan ke dalam 3 tetes indikator penoktalen, lalu dititrasi dengan NaOH 0,1 N sampai timbul warna merah muda. Kemudian tambahkan kurva antara kelarutan asam oksalat dengan konsentrasi Twain 80 yang digunakan. Terakhir, tentukan konsentrasi misal kritik KMK Twain 80. Selanjutnya ada perhitungan dan data pengamatan. Nah, untuk pertama itu kita menghitung standarisasi natrium hidroksida dengan konsentrasi 0,1 dan asam oksalat dengan konsentrasi 0,1. Nah, yang pertama itu mencari natrium hidroksida. Diketahui konsentrasinya 0,1, mRNaOH-nya 40 gram per mol dan volumenya 50 mili. Nah, ditanyakannya massa NaOH. Dijawab dengan rumus N sama dengan massa dikali 1000 per mR dikali mili. Dengan dimasuk-masukkan lalu didapatkan hasil masanya 0,2 gram. Untuk asam oksalat pun sama seperti itu. Selanjutnya perhitungan konsentrasi Twin 80. Yang pertama, Twin 80 dengan konsentrasi 0 didapat hasil 0 mg. Yang kedua, Twin 80 dengan konsentrasi 0,1 didapat hasilnya 5 mg dan seterusnya. Jadi rumusnya sama. Selanjutnya ada perhitungan pembakuan NaOH dengan asam oksalat. Itu pembakuan ya. Yang pertama itu volume rata-rata asam oksalat dengan V2 diketahui 10 mili ditambah 10 mili dibagi 2 karena kita mencari rata-rata sama dengan 10 dihasilkan 10 mili. Nah, untuk volume rata-rata natrium hidroksida diketahui 13,3 mili ditambah 16 mili dibagi 2 sama dengan hasilnya 14,65 mili. Nah, untuk mencari konsentrasi natrium hidroksida 0,1 yaitu menggunakan rumus V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2. Lalu dimasuk-masukin yang udah diketahuinya dan dihasilkan 0,68. Selanjutnya, titrasi penentuan kadar asam salisilat yang terlarut dalam surfaktan. Caranya, volume rata-rata sama dengan volume NaOH ditambah volume asam salisilat dibagi 2. Volume NaOH disimbolkan dengan A dan volume asam salisilat disimbolkan dengan B. Pada konsentrasi 0 menghasilkan 2,55 ml, konsentrasi 0,1 menghasilkan 2,8 ml, konsentrasi 0,5 menghasilkan 2,975 ml, konsentrasi 1 menghasilkan 3,175 ml, konsentrasi 5 menghasilkan 5,5 ml, konsentrasi 10 menghasilkan 7,6 ml, konsentrasi 50 menghasilkan 13,6 ml, dan konsentrasi 100 menghasilkan 17,1 ml. Selanjutnya, mencari konsentrasi asam salisilat yang terlarut dari hasil titrasi dan normalitas dikonversikan menjadi satuan miligram per mililiter. Di slide 13 ada Twin 80 konsentrasi 0 dan Twin 80 konsentrasi 0,1. Caranya sama. Diketahui surfaktan V1 sama dengan 10 ml, rata-rata surfaktan 2,55 ml, konsentrasi pembakuan NaOH 0,000
68 normalitas, berat ekuivalen 138,12. Yang ditanyakan konsentrasi surfaktan dan konversi miligram per mililiter. Caranya mencari N1 dulu, yaitu V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2. N1-nya menghasilkan 0,0173 normalitas. Lalu mencari normalitas dengan cara massa dikali 1000 dibagi berat ekuivalen dikali volume, menghasilkan 2,389 N sama dengan 1000 massa. Lalu mencari massa. Mencari massa itu 2,389 N dibagi dengan 1000, lalu menghasilkan 2,39 mg per mililiter. Untuk yang konsentrasi 0,1 juga sama, menghasilkan 2,62 mg per mililiter. 173 normal. Selanjutnya untuk mengetahui konversi miligram per mililiter, yaitu N sama dengan massa dikali 1000 dibagi BE dikali volume, dengan N 0,0173 normal sama dengan massa dikali 1000 dibagi 138,12 dikali 1 ml. Untuk perhitungannya dikali silang di antara 0,0173 normal dikali 138,12 dikali 1 mili sama dengan massa dikali 1000, dengan hasil 2,389 normal sama dengan 1000 dikali massa. Untuk massa dipindah ruas menjadi massa sama dengan 2,389 dibagi 1000 yang menghasilkan 2,39 mg per mililiter. Untuk rumus tersebut dapat digunakan untuk menghitung konsentrasi twin 80 yang berkonsentrasi 0,1 normal, 0,5 normal hingga konsentrasi 100 normal. Selanjutnya yaitu pada pembahasan. Larutan adalah campuran homogen antara zat pelarut dan zat terlarut. Larutan pada umumnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama larutan jenuh. Larutan jenuh adalah larutan yang zat terlarutnya dapat melarut dalam zat pelarutnya dalam konsentrasi yang maksimal. Dan yang kedua yaitu larutan lewat jenuh, yang terjadi pada saat zat terlarut sudah melewati batas maksimal zat pelarut untuk melarutkannya, yang biasanya ditandai dengan terbentuknya endapan. Dan yang ketiga yaitu larutan tak jenuh, terjadi saat zat terlarut belum mencapai batas maksimal zat pelarut untuk melarutkannya. Kelarutan dalam besaran kuantitatif didefinisikan sebagai konsentrasi zat terlarut dalam larutan jenuh pada temperatur tertentu. Yaitu surfaktan adalah senyawa kimia yang jika terdapat pada konsentrasi rendah dalam sistem mempunyai sifat terabsorpsi pada permukaan antarmuka. Pada sistem tersebut, yang molekul-molekulnya mempunyai dua ujung yang berbeda interaksinya dengan air, yaitu ujung kepala yang sukar terhadap air dan ujung ekor yang tidak sukar dengan air. Pada penambahan surfaktan dalam larutan dapat menyebabkan turunnya tegangan pada permukaan larutan. Setelah mencapai konsentrasi tertentu, tegangan permukaan akan konstan walaupun konsentrasi ini, maka surfaktan mengagregasi membentuk misel. Surfaktan yang digunakan pada percobaan kali ini adalah twin 80 dengan berbagai konsentrasi yang akan meningkatkan kelarutan pada asam salisilat. Pada praktikum kali ini dilakukan beberapa percobaan. Langkah pertama, menstandarisasi terlebih dahulu natrium hidroksida dan asam oksalat dengan cara natrium hidroksida dimasukkan ke dalam buret menggunakan corong, sedangkan asam oksalat dimasukkan secara perlahan ke dalam labu Erlenmeyer sebanyak 10 ml. Natrium hidroksida harus distandarisasi terlebih dahulu, karena natrium hidroksida merupakan larutan sekunder yang konsentrasinya belum diketahui dengan tepat, dan larutan natrium hidroksida merupakan zat yang mudah terkontaminasi, yang bersifat higroskopis sehingga mudah menarik uap air dari udara dan juga mudah bereaksi dengan karbon dioksida dalam udara.
Maka dari itu harus distandarisasi terlebih dahulu dengan asam oksalat yang merupakan larutan baku primer yang telah diketahui konsentrasinya secara cepat. Lalu tambahkan 3 tetes fenolftalain yang fungsi untuk menetapkan atau mengetahui titik ekuivalen. Kemudian, lakukan proses titrasi hingga mendekati titik akhir titrasi atau hingga terjadi perubahan warna merah muda pada titran. Lalu, lakukan sebanyak 2 kali. Selanjutnya, buatlah 50 ml larutan Twin 80 dengan konsentrasi 0, 0,1, 0,5, 1, 5, 10, 50, dan 100 mg per mililiter. Larutan Twin 80 berfungsi sebagai zat pembasah dan peningkat kelarutan penetrasi. Kemudian, tambahkan 1 gram asam salisilat ke dalam masing-masing larutan. Hubungan suatu surfaktan mempengaruhi kelarutan asam salisilat, yaitu di mana surfaktan adalah suatu zat yang sering digunakan untuk menaikkan kelarutan suatu zat. Oleh karena itu, surfaktan mempunyai kecenderungan berasosiasi membentuk agregat yang dikenal dengan misel, di mana misel ini dapat menaikkan kelarutan asam salisilat yang sukar larut dalam air. Setelah itu, kocok larutan dengan alat pengocok orbital selama 2 jam. Jika terdapat endapan asam salisilat yang larut selama pengocokan, tambahkan lagi sejumlah tertentu asam salisilat sampai diperoleh larutan yang jenuh kembali. Selanjutnya, saring dan tentukan kadar asam salisilat yang terlarut dalam masing-masing larutan dengan cara titrasi, yaitu pipet 10 ml larutan zat, tambahkan ke dalamnya 3 tetes indikator fenolftalain, lalu dititrasi dengan NaOH 0,1 N sampai timbul warna merah. Kemudian buatlah kurva antara kelarutan asam salisilat dengan konsentrasi Twin 80 yang digunakan. Terakhir, tentukan konsentrasi misel kritik Twin 80. Di sini terdapat kurva pengaruh konsentrasi Twin 80 terhadap kelarutan asam salisilat. Pada kurva di atas dijelaskan bahwa pada konsentrasi 0, konsentrasi asam salisilat yang terlarut sebesar 2,39 mg per mililiter. Pada konsentrasi 0,1, konsentrasi asam salisilat yang terlarut sebesar 2,62 mg per mililiter. Pada konsentrasi 0,5, konsentrasi asam salisilat yang terlarut sebesar 2,79 mg per mililiter. Pada konsentrasi 1, konsentrasi asam salisilat yang terlarut sebesar 2,98 mg per mililiter. Pada konsentrasi 5, konsentrasi asam salisilat yang terlarut sebesar 5,16 mg per mililiter. Pada konsentrasi 10, konsentrasi asam salisilat yang terlarut sebesar 7,14 mg per mililiter. Pada konsentrasi 100, konsentrasi asam salisilat yang terlarut sebesar 16,06 mg per mililiter. Berdasarkan kurva, hasil percobaan menunjukkan bahwa kadar asam salisilat semakin meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi surfaktan. Kurva tersebut semakin naik, yang berarti konsentrasinya menjadi konstan. Hal ini menunjukkan bahwa surfaktan tersebut telah menurunkan tegangan permukaan pada larutan asam salisilat sampai titik konsentrasi misel kritik atau KMK. Pada titik konsentrasi misel kritik atau KMK ini, surfaktan menjadi jenuh dan surfaktan yang berlebih akan membentuk misel. Misel sendiri adalah suatu agregat yang mengandung monomer surfaktan. Nah, kita masuk ke slide terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, dari hasil percobaan yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa pada pengaruh penambahan surfaktan, kita bisa mendapatkan jumlah kelarutan konsentrasi asam salisilat itu pada konsentrasi 0 sebesar 2,39 mg per mililiter. Pada konsentrasi 0,1 normal, kita mendapatkan 2,62 mg per mililiter. Pada konsentrasi 0,5, kita mendapatkan 2,79 mg per mililiter. Pada konsentrasi 1 normal, kita mendapatkan 2,98 mg per mililiter. Nah, pada konsentrasi 5 normal, kita mendapatkan 5,16 mg per mililiter. Dan pada konsentrasi 10,
kita mendapatkan 7,14 mg per mililiter. Pada konsentrasi 50 normal kita mendapatkan 12,78 mg per mililiter, dan pada konsentrasi 100 kita mendapatkan 16,06 mg per mililiter. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, semakin besar konsentrasi surfaktan yang ditambahkan ke dalam larutan asam salisilat, maka semakin besar pula NaOH atau natrium hidroksida yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi surfaktan, maka akan semakin tinggi juga kelarutan asam salisilat di dalam air. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.